Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 mata kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata. Di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai budaya lahan kering masyarakat Kabupaten Sumba Tengah. Untuk itu sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami. Baik, perkenalkan nama saya Erik Unduel. Saya Maria Garis Malawat, saya Ketrini Toko, saya Gianita Syururi, saya Sergio Taek. Dan saya Arjuna Kota. Selamat menyaksikan video kami. Terima kasih. Kabupaten Sumba Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik alam berupa lahan kering, padang savana yang luas, serta musim kemarau yang panjang. Meskipun demikian, masyarakat Sumba Tengah mampu bertahan dan berkembang melalui pertanian, peternakan, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata. Melalui pembahasan ini, kita tidak hanya melihat kondisi geografis dan sosial masyarakat Kabupaten Sumba Tengah, tetapi juga memahami bagaimana kehidupan masyarakat tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman alam, budaya, dan karakteristik wilayah yang sangat luar biasa. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri yang menjadi bagian dari kekayaan bangsa. Ada daerah yang memiliki hutan tropis yang lebat, pegunungan yang subur, wilayah pesisir yang kaya akan hasil laut, hingga daerah lahan kering yang memiliki tantangan tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu wilayah yang memiliki karakteristik unik tersebut adalah Kabupaten Sumba Tengah yang terletak di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sumba Tengah dikenal sebagai daerah yang didominasi oleh padang savana, perbukitan kapur, dan lahan kering dengan curah hujan yang relatif rendah. Kondisi alam ini menyebabkan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan berbagai keterbatasan, terutama dalam bidang pertanian dan ketersediaan air. Namun, di balik tantangan tersebut, Sumba Tengah memiliki potensi yang sangat besar. Wilayah ini tidak hanya kaya akan sumber daya peternakan dan pertanian lahan kering, tetapi juga memiliki budaya yang masih terjaga dengan baik. Berbagai tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun, serta destinasi wisata alam dan budaya yang menarik untuk dikembangkan. Keunikan Sumba Tengah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan serta menjaga warisan budaya yang dimiliki. Hal ini menjadi bukti bahwa keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kehidupan masyarakat Sumba Tengah mencerminkan berbagai nilai-nilai luhur Pancasila, semangat gotong royong, kerja keras, musyawarah, pelestarian budaya, penghormatan terhadap tradisi, hingga upaya mewujudkan kesejahteraan bersama, merupakan bentuk nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai kondisi alam, pemanfaatan lahan, pola kehidupan masyarakat, potensi wisata, serta analisis SWOT Kabupaten Sumba Tengah. Selain itu, kami juga akan mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan masyarakat Sumba Tengah sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah kita bersama memahami lebih dalam mengenai wilayah lahan kering Kabupaten Sumba Tengah beserta berbagai potensi dan tantangan yang dimilikinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu kondisi alam Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Tengah memiliki iklim sabana tropis yang cenderung kering. Musim kemarau berlangsung sekitar 7 bulan, yaitu dari bulan Mei hingga November, sedangkan musim hujan relatif singkat. Curah hujan yang rendah menyebabkan wilayah ini rentan mengalami kekeringan. Selain itu, bentangan alam Sumba Tengah didominasi oleh padang savana, perbukitan kapur, padang rumput alami, dan lahan pertanian kering.
Kondisi geografis tersebut memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Ketersediaan air yang terbatas membuat masyarakat harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Nah, jika kita kaitkan dengan Pancasila, kondisi ini menunjukkan pentingnya nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui berbagai program pembangunan seperti penyediaan sumur bor dan embung, pemerintah berupaya menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di wilayah kering. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya, tanpa memandang kondisi geografis daerah tempat tinggalnya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan lahan dan kegiatan ekonomi. Sebagian besar lahan di Kabupaten Sumba Tengah dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan. Kondisi alam yang didominasi oleh lahan kering membuat masyarakat harus mampu menyesuaikan diri, menyesuaikan pola pemanfaatan lahan dengan keadaan lingkungan yang ada. Dalam bidang pertanian, masyarakat menanam berbagai komoditas seperti jagung, padi, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Sistem pertanian yang digunakan masih banyak bergantung pada musim hujan karena keterbatasan sumber air dan belum meratanya sistem irigasi. Oleh karena itu, petani harus mampu mengatur waktu tanam dengan tepat agar hasil panen dapat maksimal. Meskipun menghadapi berbagai kendala, masyarakat tetap berupaya meningkatkan hasil pertanian melalui penggunaan teknologi seperti pupuk organik, pupuk hayati, varietas unggul, serta pemanfaatan sumur bor dan embung sebagai sumber air tambahan pada musim kemarau. Pemerintah juga mengembangkan program food estate yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain pertanian, sektor peternakan juga menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Padang savana yang luas menyediakan pakan alami yang melimpah sehingga sangat mendukung pengembangan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, dan itik. Bagi masyarakat Sumba Tengah, ternak tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Misalnya digunakan dalam berbagai upacara adat dan sebagai simbol status sosial. Di samping pertanian dan peternakan, sebagian masyarakat juga mengembangkan usaha kerajinan tradisional seperti tenun ikat dan anyaman. Produk tersebut tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan keluarga, tapi juga menjadi sarana pelestarian budaya daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Keberhasilan masyarakat dalam memanfaatkan lahan kering menunjukkan bahwa adanya sikap kerja keras, tanggung jawab, kreativitas, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan. Nilai tersebut sejalan dengan semangat Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya kesejahteraan bersama melalui usaha dan kerja yang produktif. Selain itu, kerjasama antara petani dan peternak dalam mengelola lahan, berbagai pengetahuan, serta saling membantu saat musim tanam dan panen juga mencerminkan nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak dapat dicapai secara individual, melainkan membutuhkan kebersamaan, gotong royong, dan rasa solidaritas yang tinggi. Sikap inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama masyarakat Sumba Tengah dalam mempertahankan kehidupan dan mengembangkan potensi daerahnya. Sektor peternakan juga menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Padang savana yang luas menyediakan pakan alami yang melimpah sehingga sangat mendukung pengembangan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, dan itik. Bagi masyarakat Sumba Tengah, ternak tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Misalnya digunakan dalam berbagai upacara adat dan sebagai simbol status sosial. Di samping pertanian dan peternakan, sebagian masyarakat juga mengembangkan usaha kerajinan tradisional seperti tenun ikat dan anyaman. Produk tersebut tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan keluarga, tapi juga menjadi sarana pelestarian budaya daerah yang diwariskan secara turun. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola kehidupan masyarakat. Kondisi alam yang kering membentuk pola kehidupan masyarakat Sumba Tengah yang khas. Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, berternak, dan membuat kerajinan tradisional. Salah satu kerajinan yang terkenal adalah tenun ikat Sumba yang memiliki nilai budaya dan nilai ekonomi yang tinggi. Kegiatan menenun bukan hanya sekedar menghasilkan produk, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan sehari-hari,
masyarakat Sumba Tengah masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Mereka saling membantu dalam mengelola lahan, membangun rumah, melaksanakan kegiatan adat, maupun menyelenggarakan upacara keluarga. Sikap tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong menjadi kekuatan utama yang menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Selain itu, musyawarah juga masih menjadi cara utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Nah, hal ini mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, kehidupan sosial dan budaya. Budaya merupakan salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki masyarakat Sumba Tengah. Berbagai ritual adat masih dilestarikan hingga saat ini, seperti Paulung Manua, Tauna Usus Manua, Purung Takan Dongaratu, Purung Talingu Marapu, dan tradisi pemakaman megalitik. Ritual-ritual tersebut menunjukkan rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan, penghormatan kepada leluhur, dan penghargaan terhadap alam. Jika dikaitkan dengan Pancasila, hal ini mencerminkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun masyarakat memiliki tradisi dan kepercayaan yang beragam, mereka tetap menjunjung tinggi nilai religius serta menghormati keyakinan satu sama lain. Selain ritual adat, masyarakat Sumba Tengah juga memiliki berbagai kesenian tradisional seperti tari kataga, musik tradisional, dan bahasa daerah yang masih digunakan hingga sekarang. Pelestarian budaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga identitas bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional. Yang berikut adalah potensi pariwisata. Kabupaten Sumba Tengah memiliki potensi wisata yang sangat besar. Di bidang wisata budaya terdapat Kampung Adat Anakalang, Kampung Adat Praimarada, dan Kampung Adat Laitarung yang menyimpan berbagai peninggalan budaya megalitik. Selain itu, Tenun Ikat Sumba juga menjadi daya tarik wisata budaya yang sangat besar dan terkenal. Di bidang wisata alam terdapat Bukit Cendana, Savana Mamboro, air terjun Matayangu, air terjun Harunda, Sungai Pamalar, Embung Lokojange, Gua Alam Laiju Naitoda, dan Bukit Tanambanas Selatan. Potensi wisata ini terdapat menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Namun pengembangan wisata harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila yang mengajarkan keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut adalah analisis SWOT. Berdasarkan hasil kajian, Sumba Tengah memiliki berbagai kekuatan seperti keindahan savana, budaya yang masih terjaga, potensi wisata yang beragam, serta sumber daya peternakan yang melimpah. Namun terdapat beberapa kelemahan seperti keterbatasan air, infrastruktur yang belum memadai, promosi wisata yang masih kurang, dan ketergantungan pada musim hujan. Di sisi lain terdapat peluang besar berupa pembangunan desa, wisata, ekonomi kreatif berbasis tenun ikat, serta meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata alam dan budaya. Sementara itu, ancaman yang perlu diwaspadai adalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan, persaingan dengan daerah lain, serta kurangnya keaslian budaya akibat modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan generasi muda dalam menjaga serta mengembangkan potensi daerah secara berkelanjutan. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat kami simpulkan bahwa Kabupaten Sumba Tengah merupakan wilayah lahan kering yang memiliki berbagai potensi besar dalam bidang pertanian, peternakan, budaya, serta pariwisata. Meskipun menghadapi berbagai tantangan berupa kekeringan dan keterbatasan sumber daya, masyarakat tetap mampu beradaptasi dengan baik melalui kerja keras, gotong royong, serta pelestarian budaya. Kehidupan masyarakat Sumba Tengah juga menunjukkan implementasi nyata nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai religius, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial.
Oleh karena itu, Sumba Tengah tidak hanya menjadi contoh keberhasilan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan, tetapi juga menjadi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video penjelasan kami mengenai budaya lahan kering masyarakat Sumba Tengah, baik itu potensi alam, wisata, maupun budaya. Bagi teman-teman yang penasaran dan tertarik ingin berkunjung ke Sumba Tengah, jangan lupa ke sana. Terima kasih.